warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Dwi Risma. Saya Radi Syuhada. Saya Muklis Nanda Pratama. Kami dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Yang mana di sini kami adalah kelompok dari perawatan dan perbaikan. Dalam memenuhi tugas perawatan dan perbaikan mesin dengan dosen pengampu Bapak Edi Setio SPD MPDT dan Bapak Handi Harsap SPD MPD. Baik, di sini kami akan menjelaskan perawatan dan perbaikan dari mesin bubut konvensional yang ada di bengkel kami. Ikutin terus ya. Cekidot. Baiklah, di belakang kami adalah jenis mesin bubut yang akan kami rawat. Di perawatan kali ini, kita akan merawat mesin bubut dengan tipe Crisbo KW15-485. Sebelum melakukan perawatan, kita akan menyiapkan alat dan bahan untuk perawatan mesin. Di sini ada solar dan kuas, lanjut ada pelumas, ada majun dan sebagainya, obeng dan lain sebagainya, kuas lagi, kuas yang kering, majun, kunci cekam, ada obeng lagi terakhir itu, kan HP ya itu pada. Lanjut saja kita melakukan perawatan yang ada di mesin bubut. Pertama itu kita melakukan pembersihan pada mesin bubut. Untuk melakukan perawatan mesin bubut tersebut kepada saudara Deva, silakan untuk melakukan pembersihan berang dari sisa pembubutan kita kemarin. Ya, lakukan dengan bersih sampai benar-benar beram sisa pembubutan itu hilang. Sisa-sisa bram itu harus benar-benar bersih dari mesin bubut. Bersihkan di bagian meja tersebut, jangan sampai ada sisa bram. Seperti di sini, yang bagian sini bed, jangan sampai ada mesin bubut masih ada bram sisa makanan. Kemudian menggunakan solar di bagian bed dari eretan agar bram yang sisa pembubutan itu benar-benar bersih. Lakukan sampai dengan bersih, sampai merata. Pembersihan menggunakan solar ini agar bram sisa pemakan tersebut benar-benar bersih dan jatuh ke tempat dari penampung bram di bagian bawah, di bagian bed bawah. Lakukan terus sampai merata dan putar eretan agar solar yang digunakan dapat berjalan dengan merata di bagian dalam dari eretan. Lakukan pelumasan pembersihan juga di bagian dari eretan yang belum terkena solar tadi. Lakukan sampai merata hingga bram benar-benar bersih. Putar kembali eretan ke arah awal. Dan putar lagi ke berlawanan lagi hingga benar-benar solar tersebut dapat merata ke bagian bed keseluruhan dari bed tersebut. Selanjutnya itu kita melakukan pembersihan di bagian ulir untuk otomatis dari mesin bubut. Jangan sampai ada bram yang jatuh ke tempat tersebut dan menghalangi dari eretan untuk bergerak.
Setelah dilakukan sampai bersih, berikan pelumasan menggunakan oli. Lakukan beberapa kali hingga semuanya dapat dilumasi dengan merata. Selanjutnya itu kita pembersihan di bagian kepala lepas. Seret terlebih dahulu kepala lepas ke ujung dari kepala tetap. Nah, bersihkan terlebih dahulu bagian bed tersebut dari sisa bram. Lakukan pelumasan menggunakan solar agar tidak terjadinya karat. Lakukan pembersihan hingga berulang-ulang hingga bed tersebut benar-benar bersih dari karat dan bram sisa pembubutan yang kita lakukan. Kembalikan lagi kepala lepas ke posisi semula dan lakukan penyeretan berulang-ulang agar solar tersebut dapat merata. Kita bisa perhatikan bahwa kondisi saat ini sedang lancar, tidak ada hambatan karena sudah dibersihkan dari bram-bram sisa pemakanan. Selanjutnya itu kita akan melumasi eretan agar eretan tersebut dapat bergerak dengan leluasa, tidak terlalu keras saat kita memutar dari eretan. Lakukan pelumasan di bagian sisi kiri dan kanannya. Di bagian dalam eretan tersebut ada ulir, kita lakukan pelumasan, beri pelumasan dan beri oli agar dapat melakukan pergerakan dengan baik. Lakukan eretan itu maju mundur agar oli dan pelumasan tadi dari solar maupun oli tadi dapat merata. Lakukan hingga berulang-ulang dan tidak ada lagi sisa bram yang ada di bagian eretan tersebut. Selanjutnya itu eretan atas, kita lakukan pelumasan juga menggunakan solar, pembersihan menggunakan solar. Lakukan hingga bersih, jangan sampai ada sisa bram yang tersisa. Lakukan maju mundur agar solar tersebut dapat merata. Di bagian belakang ini kita bisa lihat, ini bagian dari electrical engineering dari mesin bubut konvensional ini. Di sini kita bisa lihat ada dinamo dan di bagian dalam ini adalah rangkaian kelistrikan dari mesin tersebut. Tetapi di sini kita tidak lakukan perawatan dan perbaikan karena mesin ini dalam kondisi baik-baik saja. Tapi kita harus perlu perhatikan kondisi kabel dan kondisi dari jaringan kabel ini kan. Apakah putus atau gimana kan? Ini adalah dinamonya. Kita bisa lihat di sini sebenarnya sukar terjadinya kerusakan, tapi di bagian dari box panel ini sering terjadi kerusakan, yaitu pada saklar, yaitu saklar yang masih menggunakan platina. Jadi di bagian platina tersebut sering terjadinya terbakar sehingga ada sisa bakaran tersebut. Untuk melakukan perbaikan di bagian platina tersebut, kita cukup hanya membuka bagian baut 4 ini dan kita ambil saklar tersebut dan kita perbaiki hanya dengan cara mengamplas. Setelah bersih, lakukan pemasangan lagi dan kondisinya akan baik seperti semula lagi. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari perawatan dan perbaikan yang biasa kami lakukan pada mesin bubut konvensional. Itulah yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelum melakukan praktikum, ada baiknya kita harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di bengkel. Seperti di bagian belakang kita, larangan pada bengkel yang harus dipatuhi dengan tangan agar tidak terjadinya kerusakan pada mesin maupun pada manusia itu tersebut. Jadi di perawatan kali ini kami sudah menjelaskan mulai dari pelumasan dari bed, pelumasan dari ulir otomatis, itu electrical engineering-nya, dan
yang terakhir tadi penyedalan menggunakan obeng, yaitu pada eretan jika terjadinya goyang atau terjadinya slack di bagian dari eretan tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, mungkin sekian dari video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Ngayo ngomong. Nah,